Yo, kembali lagi bersama saya Koming Parlay Bola 86 di channel Prediksi Bola. Salam JP. Bagaimana kabar kalian? Semoga saja baik-baik dan dimurahkan rezekinya di laut, di udara, dan di mana saja. Dan bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, sebelum lanjut ke laga yang pertama, hari ini ada dua event yang akan berlangsung di situs kami. Yang pertama event parlay merakyat dan yang kedua event parlay 855. Jangan sampai ketinggalan dan menangkan eventnya. Dan jangan lupa gabung di grup tele kami yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke, tanpa basa-basi lagi, hari ini saya akan memprediksi 5 laga yang akan bertanding pada malam hari nanti. Oke, langsung saja di laga yang pertama, saya ambil dari Liga Italia Serie A. Sampdoria akan berhadapan dengan AS Roma. Beberapa kabar akan ada pemain yang akan dikabarkan absen pada laga nanti malam. Dari kubu Sampdoria hanya satu pemain yang akan dikabarkan absen. Sedangkan dari kubu AS Roma akan ada 4 pemain yang akan dikabarkan absen. Melihat performa Sampdoria di 5 pertandingan terakhirnya, di mana Sampdoria performanya sangat buruk dengan menelan 4 kali kekalahan dan 1 kali seri. Sedangkan kalau kita melihat performa AS Roma di 5 pertandingan terakhirnya, di mana AS Roma 2 kali menang, 2 kali kalah dan 1 kali seri. Melihat head to head dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir, di mana dimenangkan AS Roma 2 kali, dimenangkan Sampdoria 1 kali, dan di 2 sisa pertemuan berakhir dengan imbang. Dan untuk peringkat klasemen sementara dari kedua tim, di mana AS Roma ada di peringkat 6 dengan 19 poin, sedangkan Sampdoria ada di zona merah di peringkat 20 dengan 3 poin. Jadi prediksi saya untuk pertandingan Sampdoria berhadapan dengan AS Roma, saya ambil AS Roma dengan PUR 3/4 atau di over 2,5. Di laga yang kedua, saya ambil dari Liga Swedia. Göteborg akan berhadapan dengan Malmö. Beberapa kabar akan ada pemain yang akan dikabarkan absen pada laga nanti malam. Dari kubu Göteborg hanya satu pemain yang akan dikabarkan absen. Sedangkan dari kubu Malmö akan ada 4 pemain yang akan dikabarkan absen. Melihat performa Göteborg di 5 pertandingan terakhirnya, di mana Göteborg performanya sangat buruk dengan menelan 4 kali kekalahan dan 1 kali menang. Sedangkan kalau kita melihat performa Malmö di 5 pertandingan terakhirnya, di mana Malmö 1 kali menang, 2 kali seri dan 2 kali kalah. Melihat head to head dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir, di mana dimenangkan Malmö sebanyak 4 kali, dimenangkan Göteborg 1 kali. Dan untuk peringkat klasemen sementara dari kedua tim, di mana Malmö ada di peringkat 6 dengan 42 poin, sedangkan Göteborg ada di peringkat 8 dengan 36 poin. Jadi prediksi saya untuk pertandingan Göteborg berhadapan dengan Malmö, saya ambil Göteborg dengan menahan 1/4 atau di over 2,5. Oke, saya lanjut di laga yang ketiga. Saya ambil lagi dari Liga Italia Serie A. Lecce akan berhadapan dengan Fiorentina. Beberapa kabar akan ada pemain yang akan dikabarkan absen pada laga nanti malam. Dari kubu Lecce akan ada 1 pemain yang akan dikabarkan absen. Sedangkan dari kubu Fiorentina akan ada 2 pemain yang akan dikabarkan absen. Melihat performa Lecce di 5 pertandingan terakhirnya, di mana Lecce 1 kali menang, 2 kali seri dan 2 kali kalah. Sedangkan kalau kita melihat performa Fiorentina di 5 pertandingan terakhirnya, di mana Fiorentina 3 kali menang dan 2 kali kalah. Melihat head to head dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir, di mana dimenangkan Fiorentina 2 kali, dimenangkan Lecce 2 kali, dan di 1 sisa pertemuan berakhir dengan imbang. Dan untuk peringkat klasemen sementara dari kedua tim, di mana Fiorentina ada di peringkat 14 dengan 9 poin, sedangkan Lecce ada di peringkat 16 dengan 7 poin. Jadi prediksi saya untuk pertandingan Lecce berhadapan dengan Fiorentina, saya ambil Lecce dengan menahan setengah atau di under 2. Di laga yang keempat, saya ambil dari La Liga Spanyol.
Villarreal akan berhadapan dengan Osasuna. Beberapa kabar akan ada pemain yang akan dikabarkan absen pada laga nanti malam. Dari kubu Villarreal akan ada 3 pemain yang akan dikabarkan absen. Sedangkan dari kubu Osasuna akan ada 3 juga pemain yang akan dikabarkan absen. Melihat performa Villarreal di 5 pertandingan terakhirnya, di mana Villarreal 2 kali menang, 2 kali seri, dan 1 kali kalah. Sedangkan kalau kita melihat performa Osasuna di 5 pertandingan terakhirnya, di mana Osasuna 2 kali menang, 2 kali kalah, dan 1 kali seri. Melihat head to head dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir, di mana dimenangkan Osasuna sebanyak 3 kali, dimenangkan Villarreal 2 kali. Dan untuk peringkat klasemen sementara dari kedua tim, di mana Osasuna ada di peringkat 8 dengan 13 poin, sedangkan Villarreal ada di peringkat 9 dengan 12 poin. Jadi prediksi saya untuk pertandingan Villarreal berhadapan dengan Osasuna, saya ambil Villarreal dengan PUR 1 atau di over 2/4. Dan di laga yang terakhir saya ambil dari La Liga 2 Spanyol, Gijon akan berhadapan dengan Eibar. Di mana dari kedua tim ini tidak akan ada pemain yang akan dikabarkan absen pada laga nanti malam. Melihat performa Gijon di 5 pertandingan terakhirnya, di mana Gijon 2 kali menang, 2 kali kalah, dan 1 kali seri. Sedangkan kalau kita melihat performa Eibar di 5 pertandingan terakhirnya, di mana Eibar 2 kali menang, 2 kali seri, dan 1 kali kalah. Melihat head to head dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir, di mana dimenangkan Eibar 2 kali, dimenangkan Gijon 2 kali, dan di satu sisa pertemuan berakhir dengan imbang. Dan untuk peringkat klasemen sementara dari kedua tim, di mana Eibar ada di peringkat 6 dengan 18 poin, sedangkan Gijon ada di peringkat 10 dengan 15 poin. Jadi prediksi saya untuk pertandingan Gijon berhadapan dengan Eibar, saya ambil Gijon dengan leg-legan atau di under 2/4. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton di channel Komik Parlay Bola 86 dan salam JP.